Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ada di tempat ini, di satu tempat di mana Tuhan Yesus pernah melakukan banyak mujizat, dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada di sini hari ini juga akan mengalami bersama dengan Tuhan mujizat demi mujizat akan kami alami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan hati dan hidup kami, layakkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, mari kita buka bersama dalam Injil pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-2. Judul perikopnya di sana, Yesus berjalan di atas air, ya. Matius 14 baca bersama 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Injil Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu, kita sedang berada di danau, ya, yang pernah di mana mujizat terjadi, dikatakan di sana, ya, Yesus ketika itu, ya, murid-muridnya sedang berlayar, saudara, ya, dan perahu murid-muridnya itu sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Mungkin kita melihat di sini, ya, dari mana gelombang itu, ya, ini kan tidak seperti laut. Tapi saudara, tempat ini seperti yang saudara lihat itu dia, ya, kanan kirinya itu dia bulat begini, ya saudara. Jadi kalau pertemuan angin itu terjadi di tengah-tengah sini, ya, maka dia bisa menenggelamkan perahu, yaitu namanya angin sakal, Bapak Ibu. Dan ketika itu saudara, dikatakan, ya, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara bisa membayangkan keadaannya jam 3 malam, lagi gelap-gelap, tahu-tahu ada orang berjalan di atas air. Saudara lihat gitu, ya. Lalu dikatakan di sana, murid-murid ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru apa? Itu hantu. Bayangkan, Yesus dipikir hantu, ya, karena mereka sedang dalam keadaan ketakutan. Orang itu kalau ketakutan, Tuhan dipikir hantu. Artinya apa? Belum terjadi saja sudah ketakutan, seolah-olah seperti sudah terjadi, ya. Pesawat belum jatuh sudah seperti mau jatuh, ya. Karena apa? Kita nggak bisa melihat sesuatu yang dari Tuhan karena ditutup oleh ketakutan. Murid-murid sedang takut dengan gelombang yang besar karena angin sakal. Tiba-tiba ada orang berjalan di tengah danau dan mereka melihat pakai baju putih. Waduh, ini hantu, mereka berteriak. Jangan sampai pandangan kita kepada Tuhan menjadi salah karena kita dikuasai oleh ketakutan. Lalu saudara, mereka berseru hantu gitu, ya. Dan ketika murid-murid melihat dia, mereka berteriak, ya, mereka menjadi takut, berseru-seru itu hantu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, apa? Aku ini, jangan takut."
Berjalan bersama Tuhan tidak perlu takut. Sekalipun ada badai Bapak Ibu ya, jangan takut. Badai apa yang ada dalam hidup kita hari ini, mungkin ekonomi keluarga, rumah tangga, selama Yesus ada beserta kita, maka jangan takut. Ketakutan adalah hal yang berbahaya. Dikatakan di sana, berkata jangan takut. Terus berseru ya kepada dia, menjawab Yesus, Tuhan, kalau memang itu engkau, ya, dia aku ya untuk berjalan di atas air. Ya, dikatakan Petrus saudara, ya dia lihat, Tuhan dahsyat berjalan di atas air. Lalu dia berseru, suruhlah aku datang kepadamu untuk berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah ya, dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Petrus tiba-tiba turun dari perahu, mendapatkan Yesus. Ada di antara Bapak Ibu yang mau turun dari sini untuk berjalan di atas air? Kenapa? Nggak berani ya, dan tidak perlu juga berjalan di atas air. Sudah ada perahu di sini, amin. Ya, lalu dikatakan di sana, ketika, perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, ya seketika Yesus menyuruh dia berjalan, dia turun. Tetapi ayat 30 berkata, ya, tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Ya, Petrus sedang mempraktikkan iman yang luar biasa karena Yesus suruh dia berjalan di atas air. Tapi ketika angin mulai bertiup, Petrus sadar angin berbicara sesuatu yang dapat menerpa hidup kita. Seringkali iman percaya kita itu bisa digoyahkan karena ada angin datang dalam hidup kita. Ya, mungkin dokter memvonis saudara, oh kamu bakalan mati karena kamu kena begini-begini. Saya mendengar banyak kesaksian yang luar biasa. Ibu Novita, ya nanti juga Immanuel, kita akan mendengar kesaksian mereka. Mereka itu orang-orang yang harusnya mungkin sudah tidak ada hari ini di dunia ini. Tapi Bapak Ibu, karena ada iman percaya kepada Tuhan, ya angin, ya itu bisa membuat kita ini beralih pandangan. Tetapi ketika Petrus mulai merasa ada angin yang bertiup, dikatakan di sana saudara, ya ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketakutan bisa menenggelamkan iman kita. Lihat, waktu dia takut tiba-tiba mulai tenggelam dia. Dan ketika dia mulai tenggelam, di sana dikatakan akhirnya dia tenggelam, dia teriak, Tuhan tolonglah aku. Untuk ketika dia tenggelam masih teriak kepada Tuhan minta tolong. Lalu Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Bapak Ibu, sekali kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus tetap percaya. Jangan bimbang, jangan ragu. Kita mau berkata hari ini, Tuhan kami diizinkan Tuhan ada di tengah danau di mana Tuhan pernah melakukan mujizat. Di sini kami mau mengalami mujizat, kami tidak akan takut. Sekali lagi kita menaikkan pujian yang tadi, kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Ya, kita mau katakan, Tuhan sekalipun badai bergelora di hidup kami, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Bukan angin persoalan, bukan angin badai yang dapat membuat kami lemah. Ketika kami dilingkupi oleh kuasa Tuhan, maka kami percaya bahwa kuasa-Mu itu nyata di dalam hidup kami. Katakan bersama pujian ini saudara. Sekali lagi katakan, lingkupiku Tuhan, kalahkan setiap angin persoalanmu Bapak Ibu. Minta Tuhan lingkupi kita dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Dengan sayap-Mu, katakan Tuhan naungi kami. Naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Angkat tanganmu, katakan, di saat badai bergelora, Ku akan tenang bersamamu. Katakan Bapa, Kau
saja mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, dari peristiwa yang terjadi dalam Alkitab yang dicatat di atas danau ini kami belajar banyak hal, bahwa seringkali angin, badai, persoalan, pencobaan dapat membuat iman kami menjadi tenggelam. Tapi hari ini kami percaya Yesus berkata, kenapa engkau kurang percaya? Kenapa engkau bimbang? Ketika Tuhan beserta dengan kami percaya Bapa, setiap badai di hidup kami Tuhan yang sanggup meneduhkannya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa atas alam semesta Tuhan. Kami bawa menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh persoalan di dalam kehidupan kami. Mungkin anak kami, suami kami yang belum bertobat, mungkin masalah sakit, penyakit, masalah badai keuangan yang menimpa hidup kami hari-hari ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya dari tempat ini ada iman yang timbul Bapa dalam hati kami. Kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi katakan dengan iman saudara. Di saat badai bergelora, kami akan tenang Tuhan bersama-Mu. Bapa Kau Raja, Engkau Allahku. Yes, dengan iman kami katakan Tuhan, kami akan tenang sebab Engkau Allahku. Ku tenang sebab Engkau Allahku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kami tenang sebab Tuhan bersama dengan kami hari ini Tuhan. Kami pulang dengan iman percaya. Kami tidak takut, kami tidak bimbang sebab Tuhan melakukan mujizat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah Engkau dalam rumah tangga-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.